Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum kita lanjutkan, kita murojaah dulu. Tasrif istilahi bab 1, 2, 3. Rumus dan contohnya dari fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru, fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu, fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Ya, kita mulai fa'ala yaf'ulu bab 1. Silakan. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nasara nasirun mansurun unsur la tansur mansarun minsarun nusira yunsaru. Bab 2 fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun illa taf'il maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Daraba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib madribun midrabun. Bab 3 fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Fataha fathan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun futiha yuftahu. Ya, PR-nya dikeluarkan, ditulis maju ya. Nomor 1 Mas Irfan, nomor 2 Pak Pak Mawardi, terus nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, Mas Riko 8, 9, 10 Pak Zainal. Ya, ya Mas Agus nggak apa-apa. Pak Zainal mengalah. Pak Zainal mengalah. Ustaz Abdul Azim sudah sampai mana materinya? Nisbah sudah, nisbah. Tasgir, rob mabni. Isim syarat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ganti. Le. Kita bahas nomor 1 ini ya. Mas Irfan bacanya ini ada ini ya. Ini udah ada nomornya. Matbahun Mas Darmin nyembelih ya, atau matbahum isim zaman makan, waktu tempat menyembelih.
Kalau mitbahun enggak mungkin ya, karena mitbahun isim alatnya di sini ada alifnya. Berarti isim zaman makan masdar mim. Yang salah? Ada yang tidak salah, tidak betul? Golput? Golput apa? Tidak ngerjakan. Ya golput kan bukunya putih loh. Tidak ada noda sama sekali. Ya. Nomor 2. Masahan. Masahan atau mashan? Mashan. Nah, mashan. Isim masdar, menghapus, ya. Atau penghapusan juga boleh. Mashan, isim masdar, menghapus. Nomor 3. Yaj'alu al-fi'lul mudhari akan atau sedang menjadikan, ya. Atau dibaca majhul bisa ya. Yuj'alu. Fi'il mudhari lil majhul sedang atau akan dijadikan. Boleh dua-duanya. Baca yaj'alu boleh, al-fi'lul mudhari akan atau sedang menjadikan. Dibaca yuj'alu berarti al-fi'lul mudhari lil majhul akan sedang dijadikan. Ada pertanyaan? Ya jelas ya? Insyaallah gampang ini. Berikutnya nomor 4. Dahibun ismul fa'il yang pergi, bagus. Dari dahaba pergi, dahibun yang pergi, ismul fa'il. Terus 5 mirfaun ada alif berarti isim alat, ismul alati, taknya marbutah ya. Nah gitu. Atau di sini kalau nyambung dengan lam menjadi gini. Nah, ismul alati. Baik. Alat mengangkat. Irfa alat untuk mengangkat. 6 mab'utsun isim maf'ul yang dikirim, ya, yang dikirim, yang diutus. Ya, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul al-mab'uts rahmatan lil alamin. Al-mab'uts apa? Yang dikirim, yang diutus. Terus la tamna al-fi'lun nahyi. Al-fi'lu an-nahyi kembali ke zaman sahabat ini tanpa titik. Zaman sahabat kan enggak pakai titik. Tapi udah bisa membaca loh al-fi'lun nahyi. Jangan mencegah. Jangan mencegah. 8. Jamaah al-fi'lul madhi telah mengumpulkan. Boleh. Betul ya? Atau jumi'a dibaca majhul. Jumi'a. Al-fi'lul madhi lil majhul telah dikumpulkan. Atau jam'un juga boleh. Jam'un apa? Masdar. Jam'un. Ya ini, masdar. Apa? Jamaah tadi, jamaah fi'il madhi yang pertama jamaah. Jamaah fi'il madhi telah mengumpulkan. Jumi'a fi'il madhi lil majhul telah dikumpulkan. Jam'un masdar mengumpulkan. Terus nomor 9 yamna'u. Yamna'u atau yamna'a itu? Ini gini ya. Yamna'u. Ya, yamna'u al-fi'lul mudhari apa? Sedang atau akan. Ada sedang ya, sedang atau akan mencegah.
ya, bukan menolong ya. Mencegah, menghalangi, mencegah, mencegah, menahan, sedang akan mencegah, menghalang. Atau yumna'u fi'il mudhari' lil sedang atau akan dicegah, dihalangi. Terakhir ijma' al fi'lul amr atau fi'lul amri. Kumpulkanlah, ya, kumpulkanlah. Ya, selesai. Ada pertanyaan? Ketika ya, ketika fatkah ada alifnya. Enggak ada alifnya. Tidak ada. Iya. Jadi kalau ada alifnya, mashan itu mesti fathah. Enggak mungkin kasrah. Tapi kalau ya ketika dibaca mashun itu doma, mashin, kasrah. Tidak ada alif, mashun atau maskin dua-duanya. Depannya apa? Ngaten ya. Jadi bacanya mashan, mashun, maskin tugasnya nahwu. Ya kan? Tapi untuk bisa dibaca masaha, musiha, mashun, ya kan? Itu sorof. Artinya apa? Sorof. Itu. Ada yang lain? Ada ya? Kalau nggak ada, alhamdulillah itu. Kalau nggak masalah, jangan dianggap dan dijadikan masalah. Nggak usah dipaksa-paksakan. Ya, selesai sekarang. Untuk masdar itu kan bahasa Indonesia-nya kata dasar. Ya. Apa yang apa bagian kenapa dalam urutan ini tidak paling cepat? Kayak Indonesia sekarang makan itu kan. Ya. Susunannya ini memang berkata lampu dulu ya, ilmu dulu. Ya itu yang bikin ilmunya kayak gitu. Masalahnya nyari kamus otomatis kata dasarnya. Enggak, justru kalau nyari kamus fi'ile dulu. Iya. Atau nyari kamus ngetiknya di fi'ilnya dulu. Contoh misalnya mabausun, kalau di HP ngetik mabaus ada langsung. Ngetik mirfa langsung ada. Tapi kalau di kamus manual antum nyari mim nggak ketemu, nyarinya rofa'a. Itu. Nyarinya rofa'a. Ya ja'alu ini nyarinya bukan ya tapi apa? Ja'ala. Ja'ala terus nanti di belakang aja ja'ala ya ja'alu, yang ketiga baru masdar. Gitu. Coba di kamus itu tanyakan baru masdar dulu. Apa madi mudhari masdar, tanyakan gitu. Gitu ya. Ya. Itu. Jadi untuk mengetahui asal usul huruf asli dan tambahan itu dikembalikan ke fi'il madhinya. Ya. Bahkan di sini ya, contoh misalnya. Misalnya apa kemarin? Halakayah liku halakan. Halakan. Ini masdar toh? Tapi kan ada tambahannya. Itu, huruf aslinya apa? Fa, ain, lam. Huruf aslinya apa? Halaka. Fi'il madhi. Gitu. Jadi untuk mengetahui huruf aslinya adalah dikembalikan ke fi'il madhinya. Itu.
Jadi walaupun itu di masdar, selain fa'ala ya statusnya huruf tambahan juga. Statusnya huruf tambahan. Gitu. Nggih. Masalah itu kan modelnya Yasilu. Nggih. Hilang. Hilang yasilu. Nggih. Wawunya hilang. Di situ kan ada ya fa'ala yaf'ilu. Tapi nanti belum kita bahas itu. Karena kan ada huruf sakitnya itu loh. Kita pokoknya fokus ngurusi yang sehat itu. Jadi untuk kita harus menghafal yaitu kata tersebut itu masuk bab 1, bab 2, bab 3. Iya no. Jadi misalnya kataba tasrifnya bab berapa? Bab 1 harus hafal. Ya kan kita menghafalnya bisa dari mati mudhari'. Ketika misalnya kataba yang mudhari'nya yaktubu, otomatis bab 1. Ya kan? Jamaah mudhari'nya apa? Ya jema'u, berarti bab 3. Ya kan? Halaka mudhari'nya halaka yahliku, fa'ala yaf'ilu, berarti bab 2. Jadi yang dihafal paketannya itu madhi mudhari' masdar. Gitu Mas. Nah ya, nanti kalau misalnya ketemu kalimat lain selain yang ditulis di buku misalnya kan, ya contohnya yang misalnya tidak ada di buku misalnya rosama misalnya, rosama. Kemarin yang kita kerjakan itu, kan tidak ada atau di buku itu, nggak ada kan? Di buku kan nggak ada ini, contoh ini nggak ada. Ya, ini ada 3 kemungkinan, rosama, rosima, rosuma, kan gitu toh. Setiap 3 huruf mesti kemungkinannya 3, rosama, rosima, rosuma. Ternyata setelah dicari di kamus apa? Rosama. Ya toh? Lah mudhari'nya apa? Mesti ada satu paket, rosama ya rasumu, berarti bab 1. Itu Mas. Nggih, dihafal. Nggih. Ya nggak hafal nggak apa-apa, yang penting ketika mau menggunakan ingat gitu. Nah kan namanya bahasa kan gitu toh. Kan kita enggak usah ngapalkan papan tulis nggak usah, tapi kan kita mau mengucapkan langsung iso papan tulis ini kan. Iya kan? Tapi kan kita enggak tiap hari ucapkan papan tulis murojaah, papan tulis, meja, buku kan enggak toh? Enggak. Tapi kan kita sudah apa? Sudah kerekam. Lah bagaimana cara merekamnya itu yang penting. Nah, bagaimana? Sering melihat, sering dengar, sering interaksi. Kuncinya mana itu? Ya kan? Namanya bahasa itu kan bisa karena biasa, udah biasakan saja. Ya kan? Sering baca, sering denger, ya kan? Sering nulis, ya itu. Pokoknya untuk menjadi biasa itu kita kan enggak pernah tahu dulu itu apal kayak ini buku enggak pernah tahu. Enggak tahu pokoknya ini buku ini apal dhewe ta. Karena sering. Ini meja. Peng 10 kan enggak tahu. Dia tahu diberitahu ya, namanya meja wes ngerti. Karena apa? Kenapa enggak lupa? Tiap hari ketemu. Nah, kita itu akan merubah versi yang kerekam bahasa Indonesia ke Arab. Nah, berarti kan harus itu. Kita sering-sering ya. Asalnya kita ngomong meja, ngomongnya ganti maktab. Asalnya ngomongnya papan tulis ganti saburoh gitu. Asalnya ngomong air jadi gitu. Asalnya ngomong spidol jadi kolam. Asalnya ngomong HP ganti jawal. Asalnya ngomong kitab ganti buku ganti kitab.
Ya toh? Nah, gitu. Hmm? Ya musuhnya yang sering kita ketemui aja, misalnya HP, udah sering dengerin HP yang pakai bahasa Arab, udah sering. Partner ya. Banyak sekarang HP itu bisa digunakan, insya Allah banyak faedahnya. Di YouTube itu mau pembelajaran yang model seperti apa, banyak itu. Ya, ya tanyanya nanti kan. Yang penting kan instruksi-instruksinya diikuti kan. Ya, insya Allah manfaat itu. Nanti di sini bisa ditanyakan pas belajar. Atau bikin grup satu kelas ini ya nanti apa itu kopi darat ngomong bahasa Arab sehari sekali itu nggak apa-apa ya kopi darat ngomong bahasa Arab sehari gitu. Ye. Dari ketiga bab ini bab pertama, bab kedua dan bab ketiga ini yang beda tulisannya itu isim alat. Isim alatnya kan mif'alun. Ya ada tambahannya alif. Orang tidak kuat pendengarannya itu kan kayak sama. Jadi tidak tahu Pak, ini bab pertama dan bab kedua. Ya itulah namanya pembiasaan itu gitu. Nanti kalau sudah terbiasa mas apal walaupun Mirfa itu sudah tahu itu mesti bab 3 ada karena dia sudah tahu toh itu fi'ilnya rafa'a rafa'u. Miftah itu kan. Orang ngomong miftah mesti pakai taknya mesti pakai alif nanti nulisnya. Kenapa? Wis terbiasa, ya kan? Terbiasa. Ngomong wan nulisnya mesti one, enggak mungkin WAN gitu enggak. Iya toh? Iya enggak? Iya. Wan mesti nulisnya one, enggak mungkin WAN ini enggak mungkin. Iya toh? Bahasa Inggris itu loh. Iya toh? Ngomongnya wan, bacanya one itu kan, tulisannya one itu. Antum mesti nulisnya apa? One wes. Lah ya memang kayak gitu. Bahasa apapun kayak gitu. Ya. Mab'uts, misalnya kedengarnya pendek, mab'uts, misalnya gitu ya. Mab'uts rahmatan lil alamin. Mesti ya sudah nanti setelah ain ada wawunya mesti nulisnya. Karena apa? Hafal memang nulisnya kayak gitu. Book. In the book. Nulisnya ya book gitu kan. One mesti loro gitu kan. Ada ngomongnya apa? Book. Nek box beda pakai X. Gitu kan? Ya sudah kayak gitu. Tapi versinya Arab gitu. Ya. Bagaimana karena ini maaf beda dari mana dan seperti apa sebenarnya karena saya punya masalah yaitu memijat sama menghafal karena kadang-kadang ini atau kadang masih ya yang baca dulu belajar baca bacanya ini harus dibenarkan dulu contoh fa'ala yaf'ulu fa'lan itu dibaca dulu jangan langsung dihafal dibaca berulang-ulang udah baca yang penting bacanya benar dulu fa'ala yaf'ulu dan lancar kalau sudah benar baru dilancarkan lancarkan itu apa bacanya ngalir gitu deh tidak terbata-bata fa'ala yaf'ulu itu kan namanya terbata-bata pengalir fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul ya benar jangan uf'ul la taf'ul itu kan enggak benar itu ya uf'ul la taf'ul intinya dibacaannya dulu baca lancar diulang-ulang saja ya insyaallah biidznillah akan hafal
Demikian. Dan kalau kita kan target kita baca kitab ya, berarti kan yang penting ya kosakata yang dalam kitab itu. Ya kita harus sering interaksi dengan kitab. Terus intinya gitu. Kalau hiwar ya memang ada kosakata harian kita hafalkan, kita ucapkan, kita buat jumlah mufidah seperti itu. Tapi kalau baca kitab ya sudah, sepenting kita apa? Baca kitab kita terjemahkan, baca kitab kita terjemahkan, seolah kosakata itu akan kerekam. Jadi semakin sering baca kitab akan semakin cepat hafal. Gitu. Makanya yang sudah kita baca ya, sudah kita baca, kita artikan itu dibaca sendiri di rumah. Ya kan, dibaca terus dibaca artinya, baca lagi terjemahkan, baca lagi terjemahkan, diulang-ulang. Ya nanti mungkin satu paragraf dulu ya, baca beberapa kali. Terus terjemahkan, baca lagi, terjemahkan. Setelah itu apa? Coba dihapus. Ya, dihapus. Nek lali ya tanya temen lagi iki apa harokate ya gitu toh. Ya seperti itu namanya perjuangan. Tapi nanti di awal-awal setelah setelah beberapa waktu nanti insya Allah buku ini akan makin lama makin bersih. Oh, di awal itu mesti kebak coretan. Nanti dapat separuh itu udah mending. Karena apa? Kosakata itu terulang. Nanti sampai akhir insya Allah bersih. Nah, itu. Ya bersih. Seperti itu. Pengalaman belajar seperti itu. Jadi kita enggak suruh ya setoran kosakata ja'ala ja'alu menjadikan fatah tahu membuka mana yamna'u menghalangi ba'atha ya ba'athu mengirim itu enggak suruh setoran ya cuman sering baca saja. Nanti kalau enggak tahu baru buka kamus pakai ilmu sorofnya ini mana kosakata apa itu kalimat aslinya apa buka. Kemungkinan bacaannya apa saja lah itu pakai ilmu sorof. Oh berarti yang dimaksud ini nanti dikasih tanda di buku solusi terjemahannya. Nanti ketika murojaah ketemu lagi di coretan itu. Oh iya kemarin ini. Buka lagi. Oh iya kemarin. Lama-lama hafal. Itu wallahu alam. Itu pengalaman pribadi kita seperti itu. Moga yang lain. Selesai bab 1 2 3 ini pokoknya. Bab 4 5 6 nanti ngikut. Ya, itu pengikut bab 1 2 3. Yeah. Ya. Ya itu tadi harus ya sering-sering saja. Kalau di rumah ada partnernya seperti tadi ya tebak-tebakan. Jadi satu bab dulu, selesaikan di bab 1 dulu, tuntaskan di bab 1. Ya, maksudnya wazan bab 1 itu loh. Dihafalkan wazannya dulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Fa'ala sigatnya apa? Fi'il madhi. Artinya apa? Telah titik-titik atau langsung ke contoh misalnya nasara yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur mansurun minsurun nusirayun. Nasara fi'il madhi telah menolong. Yansuru fi'il mudhari sedang akan menolong. Nasron masdar menolong. Nasirun isim fa'il. Seperti itu aja. Dia memang harus dijawab pelan-pelan. Kalau di sebagian saudara-saudara kita yang menghafalkan sampai dinyanyikan ya. Nasara fi'il madhi yansuru fi'il mudhari nasron isim masdar wa nasirun isim fa'il sampai begitu kan toh? Ya. Terus diartikan nasara wis nulung yansuru arep nulung nasron nulung nasirun sing nulung. Nah, gitu.
Ada yang sampai digitukan, diiramakan itu kan, gen mudah diingat. Ya nek bisa monggo, tapi saya nggak bisa. Ya nggak mesti juga. Ya nggak apa-apa, silahkan. Ya dibuat irama seperti apa, silahkan. Ya. Ye. Gimana? Ye. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Malah ini cerita berarti ini. Tadi menceritakan masa lalu. Ya, pada dulu kala cerita. Pada dulu kala. Ya kayaknya sama ya pengalamannya itu mungkin sama, cuman saya mungkin duluan itu aja ya. Saya lebih duluan dari jenengan. Ya dulu belajar ya susah juga sama. Sama. Bahkan sempat mau mutung itu juga pernah. Ya, sempat mau mutung itu pernah. Tapi ya kita terus apa itu konsultasi dengan ustadz kita ya ini gimana kok sudah setengah tahun kok nggak masuk ilmunya, ini gimana, padahal di pondok ya kita itu kok nggak bisa baca, ini gimana ya, jawabannya simpel, udah senengi saja, disenengi, suruh nyenengi, suruh cinta dengan ilmu yang dipelajari. Nah, cuman cinta itu kan nggak bisa dipaksakan ya. Ya, cinta tidak bisa kan. Nah, ternyata ya kita harus kembali ke niat awal. Kita itu belajar itu untuk apa, itu penting. Ya, kita tuh belajar untuk apa. Dan resikonya kalau sampai nggak tahu apa itu kan. Keutamaannya kalau bisa tahu apa, itu kembali diingat-ingat. Itu yang penting. Ya. Kalau kendala saya rasa ya sama ya. Saya itu kalau dari sisi IQ atau intelijensi itu ya juga sangat rendah. Ya, saya beritahu jenengan ini supaya termotivasi ya. Saya pernah waktu SMK ya, waktu SMK itu satu sekolahan itu, seangkatan itu kan ujiannya perangkatan biasanya, mengadakan tes intelijensi, daya pikir, daya nalar itu. Mengundang dari pakar itu dari Jogja. Ya, itu satu kelas itu kan 33 muridnya. Saya tuh ranking 32. Iya, naruh 2 di belakang. Dan angkanya berapa coba? 99. Jadi orang genep. Satu saja nggak genep nilai saya itu. Masih saya simpen itu. Sertifikat itu, tes intelijensinya itu. Dan itu yang nguji pakar itu, pakai alatnya lengkap sekali. Teman-teman saya yang pinter-pinter itu nilainya bisa 113, ada yang 115. Itu predikatnya apa? Sangat cerdas. Jadi predikat di sekolah kami itu ya sangat cerdas, rata-rata cerdas. Rata-rata cerdas itu sebenarnya bahasa halus bagi apa? Orang patek cerdas itu loh bahasanya. Karena di bawah 100, di bawah 100 itu mesti kurang. Jadi orang genep, orang genep, ya kan? Jadi 100 kurang gitu kan. Orang-orang ungkapannya gitu. Memang cuma 99 angkanya. Yang tertinggi di kelas saya itu 113 kalau salah. Dan itu memang anaknya itu nggak belajar aja pinter itu loh. Orang tahu sinau ulangan ya satu gitu. Ya tapi kita sudah dari bekal yang dari sisi apa? Dari sisi memang dari sononya memang Allah siapkan segitu ya sudah. Berarti kan ya kita harus ada perjuangan lebih. Ya alhamdulillah yang penting kita belajar gitu ya, belajar. Yang penting kita sungguh-sungguh, kemudian dijelaskan Pak Guru juga mendengarkan, kemudian diulang-ulang berkali-kali gitu. Ya alhamdulillah bisa mengikuti ya. Enggak buruk-buruk amat itu nilainya. Ya. Ya intinya masih naik terus gitu. Kemudian apa? Ya enggak ada kendala dalam belajar, alhamdulillah. Itu. Jadi memang
ketika kita di satu sisi memang diberikan keterbatasan itu berarti kan kita harus ada perjuangan yang lain gitu loh. Teman kita yang pinter sekali denger paham apal, ya kita jangan melu-melu kayak gitu. Kayak orang sinau ya. Terus kita ikut tidak belajar ya remuk dewe kita kan. Ya kita kalau merasa dan tahu kondisi kita seperti itu dan pengen seperti dia berarti kan usaha kita harus lebih, ibaratnya gitu loh. Ya. Dan itu terbukti ya, saya waktu ikut pertama kali bahasa Arab di Al-Furqan ya, di Gresik itu. Di tahun 2002 ini. 2002 belajar kitab yang sama. Saya masuk ke sana ditanya, mau ikut jenjang apa mas? Kitab apa kitabnya? Saya nggak paham ini pak. Pokoknya yang dari nol ya gitu kan. Berarti nanti masuk yang anu ya, kelas 1 yang pemula ya. Yes, siap ya, itu yang anu yang saya cari. Terus itu dites ya, suruh bikin kalimat ada mubtada khobarnya. Mubtada khobar itu apa itu kan saya kosongi semua itu. Saya nggak bisa ngerjakan. Tes masuknya itu loh. Akhirnya saya dari tes itu saya dimasukkan kelompok kelas yang paling bawah. Kan ada 3 kelas itu. Kelas pemula nanti ada 2 kelas. Kelas yang belum pernah belajar sama sekali, sama yang sudah belajar. Terus kelas takmili. Kelas takmili itu kitab mulakhos. Saya ketemu Ustaz Abu Khonsa. Saya kenal Ustaz Abu Khonsa itu di sana. Ya, dari mana Mas Sukoharjo? Itu kenangan berkesan sama beliau itu apa? Kalau setiap Jumat kan libur. Nah, itu apa? Nyari ikan. Ya, nyari ikan piwak. Ikan itu gede-gede segini, kutuk-kutuk gede-gede banget. Dekat pondok itu. Terus beli minyak, pinjam wajahnya santri udah digoreng di situ, wah itu hiburan. Karena ya puyeng itu karena kegiatan babi subuh sampai jam 9 malam terus kan daurah mutarat. Itu setiap beberapa hari sekali ada ujian. Pernah saya sampaikan, saya tidak pernah dapat nilai terbagus kecuali 5 dan itu sekali. Dalam masa daurah itu ya, itu pernah mendapat nilai terbagus sekali yaitu 5 dari 10. Nilai tertinggi kan 10 kan? Saya pernah dapat sekali 5. Wah, alhamdulillah itu senang banget. Berarti kan bisa menyerap materi 50%. Ya. Lainnya berapa? 0, 0 yang paling sering 0. Ya, gue karena memang nggak paham sama sekali. Nggak paham sama sekali. Terus dari situ kita sebenarnya pengen mondok di sana di Al-Furqan ya kan. Ini harus mondok ini kayaknya. Kalau cuman ini nggak bisa, pengen mondok di sana. Terus qadarullah ketemu Mas Abu Khonsa itu ya, Abu Khonsa, Ustaz Abu Khonsa itu. Sukarjo ada pondok baru dan lain sebagainya itu ya. Nah, akhirnya kita dipertemukan sama Ustadz Abdurrahim. Beliau waktu itu masih ngajar di sana. Kita kenalan, terus alhamdulillah dikasih brosur sama beliau. Terus akhirnya saya daftar di sini, nyantri sampai sekarang dari 2002. Itu pun ketika nyantri ternyata juga tidak semudah yang dibayangkan ya. Salam. Ketika nyantri pun, masya Allah ya, itu sudah dapat beberapa bulan itu saya curhat lagi sama Sabdurrahim. Saat ini kok kayaknya berat banget ini ya. Gimana? Kok nggak masuk ilmunya? Dia jawabnya nyantai, udah senengi aja. Senengi aja. Terus akhirnya kita berusaha seneng gitu kan. Akhirnya berusaha seneng. Jadi buka kembali niatnya untuk belajar itu apa, kemudian keutamaan belajar bahasa Arab itu apa yang kita akan dapatkan kalau kita bisa paham bahasa Arab, nahwu shorof, lah itu kita kembali. Akhirnya dari situ kita bertahan terus, walaupun nggak paham ya pokoknya ikut terus. Ya sampai suatu kita ya alhamdulillah ya Allah bukakan itu. Oh ternyata setelah itu, oh masya Allah cuman kayak gini. Oh ya gitu. Seperti itu. Jadi perjalanannya ya cukup panjang. Saya rasa ya pengalamannya sama ya. Kalau namanya belajar dari awal qawaid itu ya seperti itu. Ya, namanya kaidah. Itu Mas Agus. Itu singkat aja. Karena beberapa tahun diceritakan dalam beberapa menit. Ya. Dan yang paling
apa yang paling membuat kita itu apa, semakin bertambah kemampuan ya ketika sambil ngajar kayak gini. Ya, ketika sambil ngajar, alhamdulillah saya kan sudah dimudahkan oleh Allah untuk ya belajar dan mengajarkan kitab ini dari 2005. Dari 2005 itu kita sudah mulai mengajar adik kelas. Kita kelas 2 itu sudah ada santri yang baru datang, itu nanti di privat sama kakak kelas. Itu diantaranya kita, diamanai untuk ngajari yang baru datang itu privat ke kita. Ya, dari situ terbuka. Ya, terus dari situ terus di kampung kita juga mengadakan taklim bahasa Arab, Mukhtarot ini juga, terus sampai sekarang masih disuruh ngampu Mukhtarot terus ini. Jadi dari 2005 sampai sekarang ini berapa tahun? Saya dulu pakai Mukhtarotnya yang lama, versi yang lama masih ketikan tangan itu. Masih pakai mesin ketik, belum pakai komputer. Gitu. Bahkan bahasa Arabnya pun dulu kayaknya pakai tulisan tangan ini ya. Tulisan tangan. Itu Mas Agus. Jadi yang penting ya dijalani saja. Dijalani, sabar, tapi ya terus usaha dengan sungguh-sungguh. Ya insya Allah ya, semoga ya kalau kita ngikuti arahan dalam artian ya ada tugas kerjakan, ada perintah menghafal laksanakan semampunya. Insya Allah nanti semoga 1 tahun ini sudah paling enggak kita itu sudah punya arah, ya sudah punya arah. Gitu. Yang kita di sini ya berusaha semaksimal mungkin untuk ya membimbing supaya nanti apa ketemu formulasi belajar yang efektif. Gitu Mas Agus. Sedikit pengalaman, mudah-mudahan tidak nakut-nakuti ya, tapi memotivasi mudah-mudahan. Ya, pripun Pak? Jika bagi kami itu mungkin untuk semuanya karena yang sini ya dan menuntut ilmu dan bekerja mutlak itu utama. Gimana? Menuntut ilmu yang sekarang kami jalani bekerja untuk keluarga itu lebih utama. Ya, jadi ilmu itu ada dua, ilmu yang fardu ain sama ilmu yang fardu kifayah. Kalau kerja menafkahi keluarga kan hukumnya fardu kifayah apa ain? Ain. Fardu kifayah siapa yang mau mencukupi keluarga kita kalau enggak kita? Fardu ain bagi kita sebagai kepala rumah tangga. Jadi fardu kifayah sama fardu ain dulu kan mana? Fardu ain. Sudah selesai kan? Tapi kalau bisa menggabungkan itu sempurna. Ya kan? Nah, menuntut ilmu nanti ada dua. Walaupun dia seorang pekerja, seorang kepala rumah tangga, tapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa yang harus dia ketahui terkait dengan ibadah yang benar, beragama yang benar, yang dia harus tahu, tidak bisa tidak, yaitu harus. Dia bekerja pun dia harus belajar gitu loh. Ya kan? Meskipun tidak harus nahwu sorof. Kalau nahwu sorof ini kan namanya ilmu alat. Ilmu alat itu termasuk fardu kifayah. Gitu. Nah, kalau sudah ada orang yang menguasainya, bagi yang lain tidak ada kewajiban. Tapi kalau kita bisa menguasai, jelas itu lebih sempurna. Ibaratnya gini Pak, kalau kita bekerja pakai alat sama enggak itu kan beda. Gitu. Menggali tanah dengan tangan saja sama pakai linggis dan cangkul, kira-kira beda enggak nanti? Beda hasilnya. Mungkin walaupun yang tidak punya linggis, tidak punya cangkul mungkin pakai kayu. Sudah mulai. Yang tidak punya linggis, dia harus nyari linggis dulu. Untuk nyari linggis, bikin linggis butuh waktu lama. Butuh waktu lama. Tapi nanti ketika linggis dan cangkul sudah dia pegang dan dia kuasai cara menggunakannya, dia bisa membalap orang yang menggalinya pakai tangan. Walaupun selisihnya puluhan tahun. Ya kan? Paham ya? Seperti itu. Karena kita punya alatnya. Kita punya alatnya. Cuman memang untuk menguasai alat itu kan tidak mudah. Ya kan? Tidak mudah. Tapi ketika bisa menguasai alat, nah itu insya Allah pekerjaan itu akan semakin
cepat. Gitu. Maka memahami agama ketika kita punya alat, insya Allah lebih mudah, ya kan? Lebih mudah dan lebih efektif serta hasilnya lebih banyak. Jelas seperti itu. Kalau kita kiaskan dengan orang bekerja. Ngoten, Pak. Jadi utama mana? Utama yang harus kita kerjakan saat ini apa? Itu yang paling utama. Ya, menafkahi keluarga wajib. Tapi beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, ya wajib juga. Ya kan? Ya, maka berarti bagaimana? Ya harus kerja, ya harus belajar. Itu. Meskipun tidak harus seperti yang kita pelajari, karena apa? Nahwu shorof ini memang butuh perjuangan ekstra. Tapi insya Allah ya, apapun itu rintangannya kalau kita sabar ya, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Bersama setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan kenapa diulang 2 kali itu? Kenapa? Artinya dalam satu kesulitan itu banyak sekali jalan. Banyak sekali kemudahan. Seperti itu, Pak. Yeah. Yang lain cukup ya. Sekarang masuk bab 4. Bab 4. Jadi bab 4, 5, 6 ini mengikuti bab 1, 2 dan 3. Hanya bedanya di fi'il madhinya. Jadi kalau bab 1, 2, 3 itu madhinya fa'ala. Bab 4, 5 fa'ila. Bab 6 fa'ula. Nah, kemudian mudhari'nya bab 5 itu seperti bab 2. Ya, bab 5 itu seperti bab 2 yaf'ilu. Bab 4 ya, bab 5 yaf'alu seperti bab 3. Bab 6 yaf'ulu seperti bab 1 itu. Ya. Ini bab 4 dan 5 ya. Kan fa'ila. Bab 5 juga fa'ila. Sama. Bedanya mudhari. Yaf'ilu. Yang 5 yaf'alu. Nah, ingat. Ketika mudhari'nya i. Nah, ini i, yang ini a. Berarti apa? Seperti bab berapa ini? Bab 2. Fa'ila yaf'alu seperti bab 3. Apa yang beda di sini? Ya di apa itu isim fi'il amr zaman makan. Nah, dari sini kan ketahuan. Fa'ila yaf'ilu berarti sini apa? Harokatnya if'il la taf'il maf'ilun. Seperti bab 2 toh? Ya. Yaf'alu berarti if'al la taf'al maf'alun. Seperti bab 3. Gitu ya. Isim fa'ilnya sama, fa'ilun, maf'ulnya maf'ulun sama. Kemudian madhi majhul mudhari' majhul sama, fu'ila yuf'alu. Itu. Kemudian mulai bab 4, 5 dan seterusnya sampai bab 22 lebih ringan, ada pengurangan beban, tidak ada isim alat. Ya. Bab 4, 5, 6 sampai 22 tidak ada isim alat. Jadi isim alat itu hanya ada pada fiil-fiil yang ikut bab 1, 2, 3. Itu bab 1, 2, 3. Makanya di sini isim alatnya kosong gitu. Ya, jadi itu di kosong itu bukan lupa ya. Ya, halaman 100
24. Ya. Di situ kolom ke-10 itu kosong, itu bukan lupa, tapi memang disengaja. Artinya apa? Ini kolomnya isim alat. Isim alat. Nah, ini isim alat mulai bab 4 seterusnya, nanti tidak ada isim alatnya. Jelas? Nah, adapun untuk tambahannya fi'il madhi majhul dan mudhari' majhul tetap ada, yaitu sama. Fu'ila yuf'alu. Kemudian masdarnya di sini beda karena ngikuti contoh. Perhatikan, fa'ila yaf'ilu fu'lanan, ya dah? Kenapa dibuat fu'lanan? Karena contohnya ini, hasiba yasibu masdarnya husbanan itu loh. Seandainya ada contoh yang masdarnya fa'lan, itu yang dijadikan contoh fa'lan. Tapi karena nggak ada, ya yang bab 4 ini nggak ada yang masdarnya fa'lan, nggak ada. Dan bab 4 ini fiilnya sangat sedikit. Nyari contoh bab 4 itu susah. Ya, saya nyoba di beberapa kitab tasrif itu juga contohnya sedikit-sedikit rata-rata. Ya. Makanya ini yang bina sohi aja cuma 3 toh. Iya toh? Yang bab 1 bisa mendatangkan 12, bab 2 bisa mendatangkan 12, bab 3 bisa mendatangkan 8, bab 4 3. 4 era genep toh ini, kosong toh. Ya, kosongi. Padahal kan iman-iman yang tradisi. Seandainya ada itu mesti ditulis ini. Karena memang susah. Contoh tafiha ini saja ya. Tafiha ini saja ketika kita nyari di kamus itu enggak ada yang mudhari'nya yakfihi, itu enggak ketemu saya. Mudhari'nya yatfahu. Nah, tafiha. Ya. Tafiha. Ini kalau dicari di kamus mudhari'nya yatfahu. Dari bab 5 itu loh. Tapi di kitab-kitab tasrif, di beberapa kitab tasrif saya cek juga ini contoh bab 4, tafihayat fihu. Ya kita husnudon saja, barangkali mu'alif pernah menemukan di kamus yang tafihayat fihu. Nah gitu. Karena kita nyari di Mahmud Yunus, di Munawir, di HP itu mudaratnya yatfahu semua. Gitu ya. Seperti itu. Jadi memang agak susah nyari, bukan agak, emang susah nyari contoh selain bab ini. Kan nanti kita ya contohnya ya kita cukupkan yang ada di buku ini saja. Tafihan, naima sama hasiba. Ya. Baik, coba kita tasrif. Jangan dengarkan dulu. Jadi ini mirip bab 2, cuman tidak ada apa isim alatnya. Berarti yaf'ilu if'il la taf'il maf'ilun. Itu. Yaf'ilu if'il la taf'il maf'ilun. Bab 5 yaf'alu if'al la taf'al maf'alun. Jelas ya. Jadi konsekuensi dari ini apa? Nah ini fathah, fathah. Yaf'ilu asro. Di 3 tempat urut pokoknya. Amr nahi zaman makan urut. Isim fa'il fa'ilun, isim maf'ul maf'ulun, madhi majhul fu'ila, mudhari' majhul yuf'alu. Saya tasrif fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun fu'ila yuf'alu. Ulang ya. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun fu'ila yuf'alu. Tambahi fu'ila yuf'alu. Silakan dibaca bersama-sama. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan. Mulai. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun fu'ila yuf'alu. Sekali lagi. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun fu'ila yuf'alu. Sekali lagi. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan
satu-satu Mas Irfanuddin. Fu'lanan ya masuk kan? Sama di terus lanjut Sirfan. Mas Riko. Ya, enggak Pak? Ya Mas Arif. Ya Mas Guntur. Ya Abu Yasin. Ya Mas Agus. Lanjut. Yaf'ilu. Yuf'alu. Lanjut. Lanjut. Ya. Sekarang kita ke contoh ya. Contoh di sini yang dituliskan hasiba. Hasiba yahsibu masdarnya husbanan. Jadi sekali lagi fu'lanan ini bukan pakemnya ya, dalam artian ini bukan rumusnya. Ya. Dalam artian nanti kalimat yang lain semuanya masdarnya fu'lanan enggak. Jadi nanti masdar harus lihat kamus. Jadi di sini diikutkan fu'lanan karena contohnya husbanan itu. Berarti nanti kalau contoh naima, tafiyah kita harus buka kamus. Itu maksudnya. Hasibayah sibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun majhulnya husiba yuhsabu. Husiba yuhsabu. Ya, kita baca bersama-sama pelan-pelan silahkan. Hasibaya sibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun husiba yuhsabu. Sekali lagi. Hasibaya sibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun husiba yuhsabu. Sekali lagi. Hasibaya sibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun husiba yuhsabu. Hasiba sigot apa Mas Irfan? Artinya telah menghitung. Jadi di tabel udah ada ya. Hasiba artinya menghitung. Ketika kita aplikasikan di tasrif berarti apa? Telah menghitung. Ya, telah menghitung. Yahsibu. Pak Mawardi, sigot apa itu? Artinya sedang atau akan. Bagus. Husbanan Mas Ahmadi.
Artinya menghitung. Hasibun maksudnya artinya mahsubun. Artinya yang dihitung. Mas Guntur, ihsib. Artinya hitunglah ya. La tahsib. Mas Arif. Artinya mahsibun, Pak Senardi. Isim zaman, isim makan. Artinya bagus. Husiba, Mas Riko. Artinya telah dihitung. Yuh sabu. Artinya ya. Mahsubun. Mahsubun artinya apa? Mahsubun sigot apa? Isim. Artinya ya dihitung. Telah menghitung, bahasa Arabnya Wak Zainal. Telah menghitung. Hasiba, Masya Allah, bagus. Hasiba, bisa kan? Oh, bisa. Yang menghitung, Mas Agus. Hasibun, Masya Allah. Hitunglah, biasir. Ihsib. Hitunglah, ihsib. Gampang ya? Ya, coba Mas Irfan, tasrif, hasiba. Hasiba yahsibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun husiba yuhsabu. Kamu arti? Hasiba yahsibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib husiba Mahsibun. Husiba. Mahsibun husiba yuhsabu. Lanjut. Terus, sekarang. Lanjut. Ya, Mas Guntur. Ya, lanjut. Ya, Pak Senardi. Hasiba yahsibu husbanan hasibun maksubun insib la tahsib mahsibun husiba yuhsabu. Ya, lanjut. 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 Husbanan. Husiba. Yuh sabu. Ya, terus. Ya, biasir, kan? Baik, di situ ada dua contoh. Tafiha sama naima. Enggak, silakan dicari masdarnya dulu. Tafiha dan naima, selanjutnya untuk PR saja. Ya. Kerjakan tasrif tafiha dan naima.
Masdarnya apa itu? Cari di kamus. Nabiyah sama Naima. Kita anu aja ya, kita tetapkan aja. Tafahan ya. Nah, ini masdarnya ini kita sepakati. Tafahan sama nakmatan. Nakmatan. Ya. Ini tulis tasrif tafiha dan naima. Sampai di sini dulu. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.